Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah il aliyyil azim. Amma ba'du, anak-anakku sekalian. Hari ini kita pelajaran pertama dalam mapel PAI, ya. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah aku selalu dekat dengan Allah. Ya. Jadi diharapkan dari pelajaran ini nanti kalian bisa mendapatkan konsep yang benar, konsep yang baik untuk bisa selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, membangun kedekatan dengan Allah ini sebenarnya ada banyak metode. Salah satu metodenya adalah dengan mengenali nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kita dengan sesama manusia. Kalau pengen dekat dengan seseorang, ya paling enggak harus kenal dulu namanya, kan? Ya, kenal namanya, kenal sifatnya, baru setelah itu kita bisa semakin dekat dengan seseorang. Demikian juga dengan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa dekat dengan Allah kalau kita tidak kenal nama-nama Allah, tidak kenal sifat-sifat Allah, ya, maka nggak mungkin kita bisa merasa dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Toha ayat 8, ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Artinya dialah Allah, ya. Allah la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi illa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahul asmaul husna, dialah Allah yang memiliki asmaul husna. Baik, anak-anak, apa itu asmaul husna? Asmaul husna terdiri dari dua kata, ya, yaitu ada kata asma dan kata husna. Ya. Asma ini adalah jamak dari kata isim. Ya, jamak dari kata isim. Kemarin kalian belajar berkenalan dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Ana, alif, ismi, ya. Ismi itu artinya adalah nama, berarti kan. Nah, asma artinya adalah nama-nama. Ya, jadi nama yang banyak-banyak nama. Husna itu artinya adalah yang terbaik atau yang terindah. Sehingga Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang terbaik atau nama-nama yang terindah. Lahul Asmaul Husna, dialah Allah yang mempunyai nama-nama yang terbaik atau nama-nama yang terindah. Nah, perlu kalian catat, anak-anakku, bahwa Allah ini ketika Ia memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik dan terindah, itu bukan hanya maknanya saja yang baik, ya, bukan hanya artinya saja yang indah, tapi realita dan faktanya memang Allah itu memiliki sifat-sifat yang terbaik dan terindah juga. Ya. Jadi agak berbeda ya dengan kita. Kita ini manusia kadang namanya baik. Arti nama kamu apa? Indah kan? Misal namanya Arif. Arif itu artinya adalah orang yang mengetahui, ya, orang yang luas pengetahuannya. Tapi belum tentu orang yang bernama Arif kemudian dia luas pengetahuan, belum tentu. Alim, alim itu artinya ya sama ya, yang mengetahui. Tapi belum tentu orang yang bernama alim itu dia mengetahui, belum tentu kan. Lain halnya dengan Allah. Allah itu nama-namanya punya
nama yang artinya terbaik dan terindah, dan faktanya sifat Allah memang juga yang terbaik dan yang terindah. Sehingga ketika Allah mempunyai nama misalkan Ar-Rahman, artinya yang maha pengasih, ya. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Ini bukan hanya nama, ya, bukan sekedar nama anak-anak, tapi faktanya Allah memang zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Jadi bukan hanya sekedar nama, ya, bukan hanya sekedar arti, tapi faktanya memang seperti itu, ya. Nah, ini bedanya dengan kita, ya, dengan manusia. Manusia kadang diberi nama yang terbaik, itu belum tentu orangnya atau belum tentu sifatnya, realitanya dia yang terbaik, belum tentu. Tapi kalau Allah sudah pasti, ya, kalau Allah sudah pasti. Oh, berarti kita nggak usah pakai nama-nama yang terbaik, ya, harus, ya. Jadi Abi nggak bilang kalian berarti namanya harus diganti, jangan nama yang tidak sesuai dengan ini, enggak, ya. Nama-nama yang terbaik, nama-nama yang baik artinya itu disematkan oleh orang tua kita kepada kita adalah sebagai harapan, ya, sebagai harapan. Anak dikasih nama Cantika, ya, biar cantik, gitu. Ya cantik orangnya, cantik budi pekertinya, gitu. Ada anak laki-laki diberi nama Ahmad, ya, Ahmad artinya terpuji, ya, agar anaknya itu betul-betul menjadi anak yang atau orang yang terpuji. Itu semuanya adalah harapan orang tua yang disematkan ketika kita lahir, ya. Jadi nama-nama yang baik itu semoga bisa baik juga dalam fakta dan realitanya. Tapi tadi, kalau manusia namanya baik belum tentu faktanya baik. Tapi kalau Allah punya Asmaul Husna, itu sudah pasti fakta realita juga mendukung tentang nama-nama yang terbaik itu. Jadi bukan hanya sebatas nama. Baik, kita lanjutkan. Dalil-dalil Asmaul Husna, ya, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya walillahil asmaul husna, hanya milik Allah asmaul husna, nama-nama yang terbaik itu hanya milik Allah dan hanya layak disematkan kepada Allah, ya. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan menyebut asmaul husna, ya. Jadi anak-anakku, salah satu fungsi dari asmaul husna itu adalah selain agar kita itu bisa meniru atau meneladani, ya, nama dan sifat Allah yang terbaik untuk kita teladani dalam akhlak kita sehari-hari. Tapi selain itu juga salah satu fungsinya digunakan untuk berdoa. Kalau kita berdoa pengen cepat dikabulkan oleh Allah, pakai Asmaul Husna. Ya, ini perintah Allah. Fad'uuhu biha, berdoalah dengan menggunakan Asmaul Husna. Contoh, ya, ya Arhamar Rahimin, irhamna, ya. Ya Rahman ya Rahim, irhamna. Wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, kasihanilah kami, sayangilah kami. Ini adalah contoh berdoa menggunakan Asmaul Husna, ya. Contoh lagi, ya Ghafurur Rahim, wahai yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Ighfirli, ampunilah aku, dan seterusnya. Jadi ketika berdoa itu sambil menyebut Asmaul Husna, ya. Ini kita itu memuji Allah. Ketika kita menyebut Asmaul Husna, berarti kita sedang memuji Allah. Kalau kita memujinya, ya, maka dia akan memberikan apa yang kita minta. Ya, kalian pengen apa, ya, atau butuh apa, minta sama Allah, sebut Asmaul Husna, puji Allah dengan pujian-pujian yang terbaik. Nanti Allah akan mengabulkan, ya,
mendengar doa kita. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, nanti mereka yang menyimpang itu akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Baik, ini dalil dari Al-Quran. Ya. Sekarang dalil dari hadis. Nabi SAW pernah bersabda, Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman mi'atun illa wahida man ahsaha dakhalal jannata wa huwa withrun yuhibbul witra. Ya, hadis riwayat Bukhari. Yang artinya inna lillahi, sesungguhnya Allah mempunyai tis'an wa tis'ina asman, 99 nama. Mi'atun illa wahida, 100 kurang 1 ya, 100 kurang 1 berarti 99 gitu. Allah mempunyai 99 asmaul husna. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang dapat menghafalnya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa huwa witrun, dia adalah asa yuhibbul witro, yang mencintai witir, ya, mencintai sesuatu yang ganjil. Baik, anak-anakku, hadis Nabi SAW ini mengajarkan kepada kita Allah punya 99 asmaul husna. Apakah 99 asmaul husna itu berarti namanya Allah itu terbatas 99 saja? Ya, jawabannya tidak. Ya, tidak hanya 99. Ya, tidak hanya 99. 99 di situ bukan berarti membatasi, oh berarti nama-nama Allah hanya 99. Bukan. Nama Allah jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan 99 ini adalah yang Dia kabarkan kepada kita. Ya, jadi yang diceritakan kepada kita ada 99. Yang enggak diceritakan lebih banyak. Enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian ditanya, berapa asmaul husna Allah? Jawabannya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Tapi yang diceritakan ke kita diantaranya ada 99. Ya, analogi gampangnya gini. Misal saya bilang, ya, di saku saya ini ada uang 100.000 atau saya punya uang 100.000. Ya, saya cerita gitu. Apakah itu berarti uang saya hanya 100.000? Oh tidak. Ya, cuma yang saya kantongi yang 100.000. Di luar itu, nggak ada yang tahu kecuali saya kan. Ya, jadi kurang lebih hadis ini maksudnya begitu. Allah mempunyai 99 nama. Tapi itu kan pembatasan. Kemudian anak-anakku, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal 99 nama itu, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Mungkin dalam pikiran kalian enak ya tinggal hafalkan saja masuk surga gitu kan. Atau wah alhamdulillah saya sudah hafal mulai dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus sampai akhir ya. Saya sudah hafal 99, berarti sudah masuk surga ini saya gitu. Ya. Apakah seperti itu yang dimaksud? Enggak. Ya. Yang dimaksud menghafal atau man ahsoha di situ adalah siapa yang mengetahuinya, kemudian memahami setiap nama-nama itu, ya, kemudian teringat di dalam pikiran dan hatinya, lalu tergambar dalam amal perbuatannya. Ya. Jadi menghafal nama Allah itu bukan hanya menghafal di pikiran, bukan, tapi menghafal di lisan. Ya, lisannya berpikir, menyebut asma-asma Allah, ya. Hatinya itu selalu ingat dengan asma-asma Allah, ya. Perbuatannya juga harus selalu hafal dengan asma-asma Allah. Sehingga ketika dia menyebut bahwa Allah itu punya sifat Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya dia harus bukan hanya hafal di sini, tapi hafal juga di sini, hafal di dalam hati, dan perbuatannya juga mencerminkan betapa Allah itu penyayang kepada makhluk. Ya,
Alangkah lucu, ada orang yang meyakini Tuhannya itu maha penyayang kepada setiap makhluk, tapi dia sendiri malah tidak punya rasa kasih sayang kepada makhluk Allah yang lain, ya, suka berbuat zalim. Nah, ini namanya berarti bukan orang yang hafal dengan nama Allah, ya. Jadi itu yang dimaksud man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal nama-nama Allah dalam akal pikiran, dalam hati, dalam lisan, dan dalam perbuatannya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka harapan harapan Abi, harapan Bapak Ibu guru semua, setelah kalian mempelajari Asmaul Husna ini, ya, nanti kalian bisa menghafalnya dalam pikiran, di dalam hati, di dalam lisan, dan juga di dalam amal perbuatan kalian sehari-harinya. Ya. Baik. Nah, di antara Asmaul Husna ya, yang akan kita pelajari pada bab ini ada 7. Ya. Yang pertama ada Al-Karim, ya, Al-Karim. Kemudian ada Al-Mu'min, lalu ada Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Ya, jadi ada 3 Al-Karim, ada 7 ya, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Ya, 7 ini. Baik, sekilas kalian sudah bisa melihat di layar kalian apa itu makna Al-Karim secara sekilas ya. Apa itu Al-Mu'min, apa itu Al-Wakil, sampai akhir. Nah, tapi ini jadi tugas buat kalian. Ya, jadi tugas buat kalian. Silahkan kamu catat ini 7 nama, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Lalu setelah itu tugasmu adalah mencari ya, apa makna setiap Asmaul Husna yang 7 ini. Al-Karim artinya apa? Ya, terus tadi ada Al-Mu'min artinya apa? Sampai Al-Akhir. Ya, 7. Kemudian setelah maknanya sudah kamu ketahui, kamu cari, kamu tulis ya di buku catatan kamu. Yang kedua, tulis juga bagaimana cara mengimplementasikan nama-nama itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misal tadi Al-Karim artinya apa? Ya, lalu implementasinya, oh kalau Allah bersifat Al-Karim, berarti saya ya, sebagai hamba Allah harus bersifat seperti ini. Ya, atau harus berbuat seperti ini. Ya, Allah bersifat Al-Mu'min, ya, punya nama Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama dan sifat Al-Mu'min, berarti saya sebagai hamba Allah ya, seyogyanya harus berbuat seperti ini. Nah, itu sampai al-akhir ya, 7 nama itu. Itu jadi tugas kalian. Semoga dari situ nanti kalian bisa lebih mengetahui masalah ini dan bisa tercatat termasuk orang yang man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal ya nama-nama Allah itu, dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi maupun mengenai tugas? Boten bi. Boten. Gak ada yang lain? Haikal yang boten terus. Deadline-nya ya, batas akhir pengumpulannya sampai hari Jumat seperti biasa ya. Jadi setiap tugas itu dikumpulkan sampai hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari khusus akhir pengumpulan tugas. Ya, jadi silahkan kalian kumpulkan nanti tugasnya sampai hari Jumat. Gimana? Nggak ada ya berarti ya? Nggak ada pertanyaan ya?
Kalau tidak ada, kita anggap cukup untuk pelajaran hari ini. Ya. Nanti yang Al-Karim sampai Al-Akhir, setelah kalian kerjakan, pekan depan insya Allah akan saya bahas satu persatu secara lebih gamblang, sehingga bisa lebih dipahami. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum wa in wajadtum minni khoto'a. Kalau ada salah, kurang dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya.